I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, ibu berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita kali ini, apakah anak-anak masih semangat? Oke, kalau begitu pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Kita akan membahas satu persatu, yaitu kita akan membahas pertama tentang pengertian cerpen. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkatan. Atau pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang atau kehidupan yang bercerita secara ringkas dan singkatan yang lebih fokus pada suatu tokoh saja. Cerpen atau cerita pendek biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Selain itu, cerpen atau cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang demikian serta sedikit daripada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. Nah, anak-anak, itu adalah pengertian dari cerpen, dan yang berikutnya kita akan masuk pada ciri-cirinya. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Keempat, tidak menggambarkan semua kisah untuk tokohnya. Hal ini karena di dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan kemudian kenal pembaca. Yang ketujuh, kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga cerpen dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Yang kedelapan, biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Yang kesembilan, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Kesepuluh, penokohan pada cerpen sungguh sederhana, tidak mendalam serta singkat. Nah, anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari cerpen, kurang lebih ada 10 ya. Jadi, Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, baik itu tentang pengertian cerpen dan juga ciri-ciri cerpen, Ibu berharap anak-anak bisa pahami dengan baik ya. Oke, mungkin materi kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.